Pernah nggak sih kamu ngeliat slogan Every You That's Good dari Unilever dan mikir, wah perusahaannya ramah lingkungan banget ya? Tapi gimana kalau ternyata di balik cerita hijau itu ada kerusakan lingkungan miliaran rupiah yang nggak kelihatan? What? Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas valuasi kerusakan lingkungan akibat produksi saset plastik Unilever Indonesia. Sekaligus, apakah benar ada indikasi greenwashing di balik kampanye keberlanjutannya? Unilever adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar yang beroperasi di Indonesia. Dampak positifnya banyak, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian transfer teknologi, dan sampai kontribusi pajak. Tapi sayangnya, aktivitas industri mereka juga memunculkan masalah besar. Salah satunya adalah produksi saset plastik sekali pakai yang menurut audit Break Free from Plastic tahun 2024 jumlahnya mencapai 53 miliar saset per tahun. Saset multilapis ini hampir mustahil didaur ulang dan akhirnya mencemari sungai, tanah, sampai ke laut. Di Mangkai, Sumatera Utara, pabrik Unilever juga diduga menyebabkan pencemaran air akibat limbah produksi, termasuk kandungan surfaktan dan BOD-COD yang melebihi baku mutu. Bahkan ada laporan kematian ternak warga akibat paparan limbah B3 dari limbah Unilever Indonesia itu sendiri. Secara hukum, kasus ini terkait dengan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH pasal 87 dan 88 tentang tanggung jawab pemulihan, dan PP 22 tahun 2021 tentang baku mutu dan valuasi kerusakan. Lalu ada Permen LHK nomor 7 tahun 2014 tentang perhitungan kerugian lingkungan. Dan yang terakhir yaitu standar keberlanjutan seperti ISO 14001 dan ISO 26000. Jadi kalau ada pencemaran, perusahaan wajib melakukan pemulihan dan menanggung biaya. Di hasil estimasi kualitas lingkungan di Mangkai ditemukan beberapa indikator yang mengkhawatirkan. Yang pertama ada pH sungai, di mana pH sungai mencapai 5,6, di mana pH tersebut cenderung asam. Kemudian untuk BOD ditemukan 18 mg per liter, di mana baku mutunya hanya 6 mg per liter. Kemudian untuk COD-nya ditemukan 75 mg per liter, menunjukkan adanya limbah kimia. Dan untuk surfaktan ditemukan 3,2 mg per liter, padahal batas normal hanya 1 mg per liter. Dan untuk PM10 ditemukan 82 mikrogram per meter kubik. Hal tersebut melebihi ambang batas nasional. Dan penurunan keanekaragaman hayati sungai ditemukan juga di Mangkai. Dampak terhadap pertanian, perikanan, dan air tanah masyarakat juga terdampak. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas industri berpotensi menimbulkan pencemaran yang nyata, bukan hanya sekedar asumsi. Kerusakan lingkungan kemudian dihitung menggunakan komponen valuasi ekonomi lingkungan. Yang pertama yaitu ada biaya pemulihan dengan rumus volume tercemar dikali biaya remediasi, yaitu sekitar 3,6 miliar. Selanjutnya yaitu ada biaya kelebihan, yaitu biaya masyarakat untuk air bersih sekitar 2 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada kerugian ekologis, dampak terhadap ekosistem sungai sekitar 2 miliar. Dan untuk kerugian sosial ekonomi, yaitu dengan rumus pertanian ditambah perikanan, yaitu menghasilkan kerugian sekitar 600 juta. Dan total kerugian lingkungan mencapai 6,4 miliar rupiah. Kerugian sebesar 6,4 miliar tersebut menunjukkan bahwa dampak produksi saset plastik tidaklah kecil. Di sisi lain, Unilever terus mempromosikan kampanye berkelanjutan seperti Every You That's Good, target pengurangan virgin plastik, dan penggunaan kemasan daur ulang. Masalahnya, riset dan temuan lapangan menunjukkan bahwa produksi saset justru meningkat setiap tahun. Yang kedua, tingkat daur ulang begitu rendah, dan laporan keberlanjutan tidak transparan. Juga kasus pencemaran seperti di Mangkai masih terjadi. Ini menunjukkan bahwa inisiatif perusahaan bisa jadi lebih kuat di pencitraan daripada tindakan nyata. Inilah yang disebut greenwashing. Ketika perusahaan menonjolkan citra hijau, padahal dampaknya tidak sejalan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa rekomendasi diajukan. Yang pertama, pemerintah perlu memperketat kebijakan Extended Producer Responsibility atau EPR supaya perusahaan wajib menarik kembali saset yang mereka produksi. Dan selanjutnya, Unilever harus menerapkan ISO 14001 dan ISO 26000 secara konsisten serta mengurangi produksi saset secara bertahap.
Selanjutnya yaitu ada NGO dan masyarakat perlu melakukan pengawasan publik agar laporan kelanjutan tidak hanya sekedar formalitas saja. Yang terakhir yaitu akademisi perlu memperkuat kajian valuasi ekonomi lingkungan sebagai dasar penegakan hukum dan kompensasi. Dari hasil analisis ini kita bisa lihat bahwa dampak saset plastik jauh lebih besar dari yang kita kira. Semoga penelitian seperti ini bisa jadi dasar untuk mendorong perubahan industri ke arah yang lebih benar-benar berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. What's been on my mind? I wanna be Thank you, Elmore! Go!